Di balik sesuatu yang ada, ternyata ada sesuatu yang ada. Desa di pinggiran Rawa Pening ini waktu itu ramai sekali, bertepatan dengan selamatan desa yang selalu diadakan setiap tahun sekali. Banyak acara di sini kalau pas waktu selamatan desa ini. Desa di sekitar Rawa Pening ini orang-orangnya banyak jadi nelayan. Kalau siang mencari ikan dengan perahu, dengan menjaring, mancing, atau yang sampai sekarang masih berlaku yaitu mencari ikan dengan beranjang. Beranjang itu membuat gubuk di pinggiran Rawa Pening ini, kemudian di sampingnya dikasih jala yang besar, diturunkan pakai kerekan, kemudian ditarik juga dengan kerekan yang ada rolnya. Nah, ketika jaring diangkat dari air inilah biasanya banyak ikan nila, mujair, dan ikan-ikan yang lain yang terjebak di situ. Itulah cara memberanjang mencari ikan di Rawa Pening. Pada saat ini ramai sekali di wilayah itu. Orang-orang mengeluarkan sedekahnya siang hari, kemudian berkumpul di balai desa dan balai dusun yang ada di wilayah itu, kemudian berdoa bersama-sama, membaca doa tertentu, dan berharap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya wilayah Rawa Pening ini selalu damai, selamat, banyak rezeki dalam mencari ikan di Rawa Pening. Pada malam harinya tidak lupa ada hiburan yang ditampilkan, ada karaoke, ada dangdut, tapi yang sering diadakan acara hiburan itu adalah kuda lumping. Dari siang hari sudah dimulai, selesainya biasanya pada tengah malam. Dan orang-orang dari segala penjuru di wilayah ini banyak yang hadir untuk meramaikan acara ini. Malam hari itu ramai sekali karena yang tampil dalam acara pagelaran reog ini dari macam-macam perkumpulan reog. Pokoknya meriah sekali kalau kita hadir dan menonton pada malam hari itu. Ngomong punya ngomong, ternyata tidak demikian kepada teman saya ini, sebut saja namanya Wahyono. Orang ramai-ramai menonton hiburan dan selamatan di kampungnya, tapi si Wahyono ini bersama adiknya si Joni, bisa kita sebut saja seperti itu, malah masih sibuk mencari ikan di tengah rawa. Mereka berdua mempunyai beranjang yang apabila kalau siang hari tidak mendapatkan tangkapan ikan yang cukup untuk dijual, maka diteruskan nginep malam harinya. Dan malam hari itu mereka berdua tetap beranjang mencari ikan-ikan yang terjebak di jalannya masing-masing. Si Wahyono dan Joni ini, ya kalau kita lihat seperti kita umumnya, orang-orang biasa, tetapi kalau menurut dia punya cerita, dua orang ini mempunyai bisa dikatakan sedikit indigo, karena gampang sekali melihat sesuatu yang gaib yang orang lain tidak mampu. Jadi malam hari itu si Wahyono tidak pulang. Dia tetap mencari ikan dengan harapan cukup besoknya kalau pagi bisa dibawa pulang
dan dijual ke pasar untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu juga si Joni ini. Pernah suatu malam si Joni, adiknya Wahyono ini, yang beranjangnya itu sekitar 10 meter dari tempatnya Wahyono, pada malam hari itu dia rencana mau meneruskan mencari ikan dengan memberanjang itu. Tapi entah kenapa suasana pada malam hari itu rupanya bulan gelap, jadi gelap sekali di rawa bening ini. Padahal kalau suasananya cerah, itu tampak sekali keindahan rawa ini, di mana dari jauh kota-kota Ambarawa, Tuntang itu yang jauh di utara sana kelihatan lampu-lampunya, juga mobil-mobil yang berseliweran. Malam hari itu si Joni ini bersiap-siap menarik jalannya. Tapi entah kenapa tiba-tiba terasa ketakutan menyergap dalam lubuk hatinya, sehingga pada malam hari itu terasa badannya berat untuk keluar dari pondok beranjang. Hawa ketakutan menyeruak masuk ke dalam pondok itu, membuat si Joni ini nggak berani untuk keluar sama sekali. Dari kejauhan, orang-orang yang niatnya sama tetap mencari ikan pada malam hari itu di beranjang lain, itu tidak mengalami hal seperti yang dirasakan si Joni. Bahkan dari sebelah tempat yang lain, beranjang yang lain, orang-orang melihat ke beranjang si Joni ini pada malam hari itu nampak sosok orang yang selalu mengelilingi beranjang Joni ini seperti melayang dengan penampakan yang amat mengerikan. Sesosok orang yang mengelilingi beranjang si Joni ini sama sekali tidak mempunyai kepala. Jadi orang-orang yang melihat dari kejauhan heran juga dan juga takut, kok dilihatnya penampakan itu selalu mengelilingi beranjang si Joni ini, yang pada waktu itu malam hari itu si Joni di dalam itu merasa ketakutan, yang seharusnya dia keluar untuk mengambil atau menarik jalannya ini sama sekali tidak berani untuk melanjutkan pekerjaannya malam hari itu. Ternyata di luar pondoknya itu kejadiannya yang dilihat orang-orang itu ada sesosok bayangan manusia tanpa kepala. Di lain keadaan si Wahyono lain lagi ceritanya. Si Wahyono ini malam hari itu gembira sekali, dia keluar dari beranjang yang dimilikannya dan menarik beberapa kali jala dari dalam air. Selalu yang didapatkan itu ikan-ikan nila, mujair, pokoknya ikan-ikan yang cukup besar bisa dijual pada esok harinya. Itulah malam hari itu mereka berdua dengan nasib yang lain. Suasana di pinggiran rawa pening ini hiruk pikuk masih ramai sekali. Orang melihat tontonan reog jaran kepang sampai tengah malam. Pada saat itu tengah malam itu Wahyono di tengah rawa pening sudah merasa kecapean dan mulai membaringkan dirinya di dalam pondok di beranjang itu. Tidak berapa lama, sekonyong-konyong antara sadar dan tidak, datanglah seorang gadis rupawan, amat cantik sekali, kulitnya putih. Bahkan konon saya tanya kepada si Wahyono ini bagaimana rupa kecantikan dari cewek yang datang pada malam hari itu. Saya tanya kepada Wahyono, apakah
mulus dan cantiknya itu seperti pemain Ndolala dari Purworejo. Sambil tersenyum, si Wahyono ini mengatakan bahwa orang ini lebih cantik dari itu, dan hembusan nafasnya hangat dan harum. Bahkan malam hari itu menemaninya tidur di dalam pondok. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Si Wahyono menjadi semangat tiap harinya mencari ikan. Karena apa? Kalau di saat si cewek ini datang malam hari, konon gampang sekali dia merasa dalam mencari ikan. Bahkan pendapatan ikan yang dihasilkan dari beranjangnya itu teman-teman beranjang lain sampai heran kenapa dia selalu mendapatkan hasil yang bagus sementara yang lain biasa-biasa saja. Saking senangnya si Wahyono ini dengan pekerjaannya yang selalu menghasilkan ikan yang banyak, sampai timbul dalam hatinya merasa kerasan untuk tinggal di beranjang itu. Bahkan kalau dia pulang ke rumah, itu tidak berapa lama dia berangkat lagi. Karena dia merasa nyaman dan selalu mendapatkan hasil yang bagus, apalagi kalau malam-malam hari selalu didatangi cewek yang cantik menemaninya tidur sampai pagi hari. Sebaliknya adiknya si Joni, saat ketika dia merasa ketakutan malam hari itu, sesosok orang tanpa kepala yang memutari beranjangnya, hatinya merasa kapok, dan malam hari jarang sekali dia kembali mencari ikan. Sebaliknya si Wahyono tidak demikian. Dia merasa nyaman, merasa bahagia. Bahkan ketika saya tanya, berarti kamu kerasan mendapatkan teman cewek seperti itu? Dia tersenyum saja dan mengatakan bahwa ya, saya kerasan tinggal di situ semenjak ada sosok yang mengawaninya pada malam hari. Bahkan tempo-tempo Wahyono ini ketika beranjangnya tidak menghasilkan ikan, kalau dia menyebut nama si cewek ini, tidak berapa lama dalam beberapa kali tarikan beranjang dia sudah bisa mendapatkan ikan berpuluh-puluh kilo. Danau rawa pening, mistik, bahaya, juga mengerikan bagi orang-orang yang tidak siap atau tidak tahu menjelajah wilayah ini. Bahkan tiap tahun dulu sering tiap tahun terjadi kecelakaan, orang yang jatuh ke air yang dicari tidak ditemukan, setelah beberapa hari baru nongol dengan sendirinya. Dan orang yang tewas kecebur di danau ini rata-rata orang dari jauh. Sobat misteri dimanapun Anda berada, hari berlalu terus berlalu. Begitu juga rutinitas si Wahyono ini mencari ikan di beranjang. Yang merasa nyaman pada malam hari, dia menginap di situ. Bahkan dia cerita kepada kita kalau pas dia datang itu si cewek ini lalu tidur di samping si Wahyono ini dengan bau yang harum, wajah yang cantik, dan napas yang harum sekali. Itu terjadi lama sekali. Bahkan si Wahyono ini kalau mengingat-ingat kejadian itu mungkin ya hampir sekitar mungkin 3 bulanan. Sekarang Wahyono sudah tidak mencari ikan di rawa pening lagi. Saya tanya, kenapa kamu kok nggak cari ikan lagi? Padahal kan kalau kamu mencari ikan itu peruntungannya besar sekali.
selalu dapat banyak, selalu banyak rezeki, tapi kenapa kamu sekarang berhenti? Dia menjawab, saya pernah suatu saat tiba-tiba saya itu jatuh dari perahu. Perasaan saya ya jatuh saja ke air, tapi orang dari jauh yang melihat saya ketika jatuh itu, saya seperti diangkat oleh sesuatu, kemudian saya diceburkan di rawoning ini. Yang anehnya, kata si Wahyono ini, padahal saya ini bisa berenang. Kenapa waktu itu pas saya jatuh ke air itu sama sekali saya tidak bisa berenang? Ada sesuatu yang sepertinya menarik badan saya ke dalam air, dan itu saya tidak bisa bergerak sama sekali. Saya juga heran kenapa bisa seperti itu. Untung saja ada teman beranjang sebelah itu yang mempunyai perahu, tahu kalau saya jatuh ke air dan saya sepertinya tidak bisa berenang, lantas menolong dengan cepat menghampiri saya dan mengangkat saya dari dalam air. Itu cerita si Wahyono. Si Wahyono berpikir bagaimana mungkin saya ini bisa berenang, orang saya ini sobone dirowo, kok tiba-tiba begitu saya jatuh ke air tidak bisa berenang, badan seperti kaku, bahkan seperti ada sesuatu yang menarik ke dalam rawa ini. Saya pikir-pikir, apa mungkin yang selalu mengawani saya malam hari itu yang minta ganti karena selalu menolong saya dalam mencari ikan. Begini sobat misteri dimanapun berada, omong punya omong, ternyata si cewek yang datang tiap malam itu suatu saat pernah mengajak si Wahyo ini ke rumahnya, dan rumahnya itu ceritanya si Wahyono itu seperti rumah-rumah tinggi atau panggung seperti rumah-rumah di Kalimantan atau di Sumatera. Waktu itu seperti itu. Di sana juga ada bapaknya, bahkan ada juga adiknya, yang semuanya ini kebetulan adiknya ini perempuan juga cantik. Nah, pada saat itu maksud dari cewek yang mengajak Wahyono ke rumahnya ini tidak lain mengajak si Wahyono untuk menikahinya. Diajaknya kenalan dengan bapaknya di rumah panggung itu, mengenalkan si Wahyono ini, dan si cewek ini terang-terangan minta dinikahi sama si Wahyono. Jawaban waktu itu si Wahyono terang-terangan mengatakan bahwa dia sudah punya istri dan tidak mungkin lagi untuk menikah dengan orang lain. Dengan begitu dia minta maaf kalau tawaran dari cewek ini tidak bisa dituruti sama Wahyono. Nah, mungkin dari peristiwa itu Wahyono berpikir jangan-jangan karena penolakan saya ini kemudian saya mau dikorbankan di Danau Rawapening. Lama sekali hari-hari Wahyono ini berpikir siapakah gerangan si cewek ini yang selalu datang pada malam hari. Ditanyakanlah kepada orang yang mengerti, disebutkan bahwa memang kamu ini sebenarnya dalam bawah sadar itu seperti mengalami dua alam. Kamu bisa berjalan di alam, di balik alam kita ini, sehingga bisa berkumpul atau bergaul dengan arwah-arwah di samping alam kita ini. Dengan begitu kesimpulannya ternyata si cewek yang cantik putih mulus yang selalu datang pada malam hari ini merupakan arwah
orang yang sudah pernah meninggal kecelakaan bersama adiknya yang perempuan pada beberapa tahun yang lalu. Padahal saat itu mereka berdua sebentar lagi akan melaksanakan pernikahan dengan pemuda yang lain. Arwah yang selalu datang menemani Wahyono ini rupanya mencari pengganti di alam sana untuk dinikahi karena gagal menikah dalam dunia manusia waktu itu. Karena si Wahyono tidak mau menuruti ajakannya, kemungkinan dalam pemikiran Wahyono ini dia dikorbankan ke dalam rawa pening, sebab sudah berapa lama si arwah ini selalu menolong mencarikan ikan tiap harinya. Sebagai imbalan dalam menolong ini yaitu ingin mengorbankan Wahyono karena Wahyono tidak mau menikah dengan dirinya. Rawa pening sampai sekarang masih banyak orang mencari ikan di sini pada siang harinya juga malam hari dengan memancing, menjala, memberanjang atau dengan alat-alat lainnya. Malam hari masih mistik, mengerikan, menakutkan, bahkan banyak sekali cerita-cerita horor di rawa pening ini. Makanya orang-orang sekitar wilayah ini selalu mohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa tiap tahunnya dengan keselamatan kampung, dengan harapan dalam mencari ikan di rawa ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di balik sesuatu yang ada, ternyata ada sesuatu yang ada.